Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan, Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini supaya umat tidak sesat. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Nanti kalau sudah sampai kepada hakikat, ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Oh, kamu ini masih baru, kamu ini tarekat syariat kamu. Kalau saya sudah wali, betul, wali syaitan. Yang seperti itu, wali syaitan. Tariqat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah itu diambil dari kata naqsh, artinya melukis. Karena dia pandai melukiskan. Orang payah bercerita tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Payah orang menjelaskannya. Tapi dia simple, sederhana. Naik sampan itu syariat. Sampannya berada di air laut, lautnya itu hakikat. Untuk masuk ke dalam laut mesti berenang. Berenangnya itu tarikat. Mutiara yang terkandung di dalam kerang itu makrifat. Syariatnya sampan, lautnya makrifat, berenangnya tarikat, mutiaranya hakikat. Begitu gambaran dia. Karena dia pandai menggambarkan, melukiskan, maka disebut dia dengan nama Naqsyabandi. Namanya Bahauddin, kebanggaan agama, maka dipanggil dengan nama Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Makamnya di Bukhara. Bukhara sekampung dengan Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Yang satu menjadi ulama hadis, Imam Bukhari. Yang satu lagi menjadi ulama spiritual, mengkaji tentang metode bagaimana cara berzikir, bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana membersihkan hati dari riya, sum'ah, cinta pada dunia, cinta kepada harta. Diambil dari ayat Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu jalannya dua, jalan yang kotor, jalan yang baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mencuci, membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Ilmu itu disebut dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ini ada gelas. Gelas ini kotor karena tadi malam menonton Real Madrid vs Barcelona. Mau pergi mengambil asbak ke dapur, takut hantu, maka dimasukkanlah abu rokok ke dalam. Kotor, berkuang, busuk, tembakau, bau. Lalu kemudian datanglah kawan balik dari Makkah, anggota IPHI, Ikatan Persatuan Haji Indonesia, membawa air zam-zam. Tiba-tiba dituangkan air zam-zam ke dalam gelas yang kotor. Dua-duanya tak bisa dipakai. Gelas tak bersih, zam-zam tak suci. Padahal zam-zamnya suci, bersih. Kenapa tak bisa diminum? Karena bercampur dengan cawan yang kotor. Begitulah agaknya zikir yang bersih dimasukkan ke dalam hati yang kotor. Maka ulama tasawuf tidak mengatakan masukkan ke dalam, tapi bersihkan dulu. Diambil dari mana ilmu ini? Dari Quran. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Cuci dulu bersih, cuci bersih. Setelah itu bersih, cium, tuangkan air zam-zam. Habis bersih, air zam-zam dituang. Ketika dituang barulah diminum. Setelah diminum, orang pun bertanya, macam mana rasa air zam-zam tadi? Rasa mama lemon. Kenapa? Bersihnya kurang bilas.
cuci bersih, hilangkan tembakaunya, hilangkan abunya, hilangkan bau sodanya. Setelah bersih, lap kering, setelah itu barulah dituangkan air zam-zam ke dalam. Setelah itu barulah diminum. Orang yang merasakan minumnya itu disebut dengan dzauq. Maka ilmu itu disebut dengan ilmu dzauq, rasa. Ilmu rasa tak bisa diceritakan dengan kata-kata, karena semua kata yang ingin mewakili rasa pasti berdusta. Bapak ingin menceritakan rasa hatinya kepada istrinya, istrinya bertanya, macam mana bang? Apa kata bapak dulu? 1000 tahun kan ku nanti. Kata-kata 1000 tahun itu dusta, karena umur hanya sampai 63. Maka berdustakah dia? Tidak, karena dia hanya ingin sedang bercerita dengan rasa, tapi kata-kata terlalu miskin untuk mewakili. Oleh sebab itu banyak ulama tasawuf dikatakan sesat. Kenapa? Karena ketika dia berkata subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Abul Yazid Al-Bistami, nama aslinya Taifur bin Isa. Orang hukumkan kata-katanya salah, padahal sebenarnya subhanallah, maha suci Allah yang sudah menciptakan aku. Tapi karena saking larutnya dia dalam rasa itu, dia kata subhani, subhani. Sama macam orang makan, saking enaknya, kepedasan, tak keluar lagi kata-katanya menurut tata bahasa yang benar. Bukan saking kan mabuk itu membuat orang hilang rasa, tapi dia tenggelam. Kalau rasa bahasa saja tak dapat dipahami orang, rasa lukisan saja tak dapat dicerna oleh orang. Setengah jam orang tegak berdiri melihat lukisan abstrak yang begitu indah menurut pandangan dia. Padahal gambarnya kita tengok hanya coretan-coretan gila, tapi dia berdecak kagum macam orang menengok kucing. Lama dia tegak setengah jam. Tak lama sesudah itu kita pun datang menengok keheranan. Bukan heran menengok lukisannya, heran memandang dia. Kawan ini wah rasa begila. Kalau rasa lukisan saja tak dapat kita tangkap, bagaimana dengan rasa orang yang sudah sampai pada puncak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan cinta kepada manusia, jangankan cinta kepada Rabb yang mencipta manusia, cinta kepada manusia saja pun kadang susah untuk kita tangkap. Gila Qais, nama laki-laki itu Qais. Gila dia kepada Laila, sampai-sampai dia dijuluki orang Laila Majnun. Laila nama perempuan, Majnun nama laki-laki. Menurut tata bahasa Arab salah kata Laila Majnun. Yang betul Laila Majnunah, karena Laila perempuan, Majnun laki-laki. Kenapa Laila Majnun? Bukan si Laila yang gila, si Qais yang tergila-gila kepada Laila. Dan Qais termasuk orang yang sehat, didoakan ayahnya di dinding Ka'bah. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Qais tergila-gila kepada Laila. Akhirnya ayahnya datang mendoakan dia di dinding Ka'bah, sembuh sehat dari gilanya. Suatu ketika datang orang bertanya kepada Qais, ya Qais, ad-dunya turidu amid dunya alayla turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Mana yang kau pilih Qais, Laila atau dunia beserta isinya? Mana yang kau pilih Qais, Laila atau dunia beserta isinya? Apa jawab Qais? La ghubarul ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisinya. Apalagi Laila yang kucinta dan kupuja. Kalau cinta kepada manusia susah untuk ditangkap, apalagi cinta kepada Allah. Syair itu selalu dipakai ulama untuk menggambarkan cinta makhluk kepada Khaliq. Jadi kalau nampak nanti ada orang menyelop, mengusap-usap selop di bawah, dia adalah Qais yang sedang tergila-gila pada Laila. Tapi kalau selop saya diusapnya, itu lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
manisnya, indahnya lukisan tak tertangkap, indahnya cinta kepada manusia membuat orang menjadi gila. Saya dengan Pak Mahmud sampailah ke suku Talang Mamat. Sampai di sana kami pun berjumpa kepala suku. Dia mengambil sirih, saya pun ambil juga daun sirih. Diambilnya kapur, dioleskannya ke daun, saya pun ambil kapur, saya oleskan juga. Diambilnya pinang muda, saya pun ambil juga pinang yang sudah keras, kami masukkan. Diambilnya gambir, dipotongnya, saya pun ambil gambir yang sama, daunnya sama, gambirnya sama, pinangnya sama, dan kapurnya pun sama. Dia lipat, saya pun lipat, dimasukkannya ke mulutnya, saya pun masukkan juga ke mulut saya. Dia mengunyah, saya pun mengunyah. Dia tersenyum, saya tak sanggup senyum. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkat menikmati sirih. Saya belum lagi. Apa yang Ustaz rasakan? Pedar, pahit, kelat. Tapi dia tersenyum. Sikit pun tak ada ditumpahkannya, sikit pun tak ada dimuntahkannya. Habis manis sepah ditelan. Saya sikit-sikit meludah, sikit-sikit meludah. Belum sampai pada tingkat merasakan manisnya sirih. Sampai ke Jawa Barat, datang Dr. Ahmad Heriawan LC. Bangga kita, ada LC jadi gubernur. Lalu kemudian diundanglah makan siang. Masya Allah, di kantor gubernur yang bangunannya dibangun oleh rezim Belanda, tapi bangunannya begitu indah dan kokoh. Sampai di dalam disediakannya lah kopi. Ustaz Somad, Jawa Barat ini sebagai eksportir kopi. Oh iya Pak Gubernur, tuanglah kopi. Ustaz mohon maaf, saya ajari cara meminumnya. Boleh Pak. Caranya jangan langsung minum Ustaz, diseruput dulu. Oh seruput, apa pula seruput? Habis itu masukkan ke mulut, jangan langsung ditelan, rasakan dulu di mulut. Setelah itu baru ditelan. Yalah, sama-sama ya Ustaz. Ya. Habis itu ditelan, dia pun senyum. Tak terasa lagi pahitnya kan Ustaz? Iya saya minum. Padahal minta ampun pahit. Tak dikasihnya gula, dia sudah merasakan manisnya kopi Jawa Barat yang kata dia sudah kualitas ekspor. Ini kualitas ekspor, dia pun memuji-muji kopi itu terus. Ini kualitas ekspor nih Pak Ustaz, orang-orang hebat aja yang minum nih. Iyalah Pak Gubernur, kata saya. Bukan kopi itu salah, bukan ucapan dia salah, saya yang belum sampai pada tingkat menikmati kopi. Begitulah agaknya ibadah. Betapa imam tadi menangis membacakan ayat itu. Dia larut dalam hafalannya 30 juz. Imam kita itu tadi hafiz 30 juz dari Indragiri Hulu. Hafal Quran, merasakan manisnya bacaan karena setiap hari 2 juz diulangnya hafalan. Menangis dia karena maknanya yang begitu dalam. Kita di belakang menangis juga. Kenapa lama betul baru rukuk imam? Tapi yang dimuliakan Allah, begitulah hidup ini. Banyak hal-hal yang kita katakan orang lain gila, orang lain ini aneh, tapi sebenarnya kita yang belum sampai pada tingkat merasakan indah dan manis.